Warga Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang melewati jembatan. Teriakan kepanikan terlihat saat tumpukan kayu besar tak dapat melewati aliran sungai hingga air meluap ke jalanan. Derasnya aliran sungai yang membawa material kayu ini terjadi pada Jumat malam usai Pati diguyur hujan yang cukup lebat. Hingga pagi harinya, aliran sungai masih dipenuhi tumpukan kayu dan sampah rumah tangga. Air yang mengalir deras bercampur lumpur. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sampah yang menumpuk di aliran sungai. Pemandangan tak biasa ini juga menjadi tontonan warga sekitar. Hingga hari Minggu, luapan air Kali Juwana masih tinggi berada di status siaga 2. Warga pun dihimbau waspada jika curah hujan kembali tinggi karena air bisa meluap ke badan jalan. Hujan deras yang mengguyur Pegunungan Muria sejak Jumat malam tidak hanya menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jembatan penghubung antar desa putus diterjang luapan banjir bandang. Hilang. Jembatan penghubung desa Kelaka Klasihan dan Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah putus pasca diterjang banjir bandang pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pegunungan Muria mengakibatkan jembatan penghubung antar desa tidak bisa dilalui. Padahal jembatan itu adalah jalan utama. Kondisi jembatan yang tinggal separuh mengakibatkan masyarakat harus memutar jauh hingga berkilo-kilometer. Jembatan sepanjang 7 meter ini tersisa puing, sementara di seberang sungai tebing terlihat longsor tersapu banjir. Mereka pun berharap jembatan yang putus secepatnya bisa diperbaiki. Ini jalan utama. Sering dimati. Ada berapa? Ya, di sana tuh itu ya ramai jalan sini semua. Oh gitu. Orang kita perbukuan itu. Jadi kalau jembatannya putus, mereka putar lewat mana? Kendil. Lewat Kendil. Lewat Jurang 1. Ya. Lebih jauh ya. Sebelumnya banjir bandang menerjang desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejumlah rumah warga hancur tersapu arus banjir dan ratusan rumah lainnya terendam lumpur. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah lereng Pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso menyebabkan debit sungai Suatu meningkat drastis hingga memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter. Dari Pati, Jawa Tengah, Fendi Agil, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Pati mencatat 48 desa di 12 kecamatan terendam banjir. Ribuan kepala keluarga terdampak, ratusan rumah rusak, dan belasan lainnya terata dengan tanah. Kemudian cakupan wilayah yang terdampak itu kurang lebih ada 48 desa tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati. Ada berapa jiwa Pak yang terdampak banjir itu? Kalau dihitung jiwa itu ribuan nih, yang terdampak ribuan. Mereka masih tetap beraktivitas di tempat sendiri meskipun ada yang sempat terisolir kemarin. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga rusak parah akibat tertimpa pohon yang tumbang diterpa angin. Beginilah video amatir warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski hanya berlangsung beberapa menit, angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Bagian atap dan dinding sejumlah rumah warga rusak setelah tertimpa pohon yang tumbang diterjang angin kencang. Selain merusak rumah warga, terjangan angin kencang juga merobohkan atap sebuah gedung milik Balai Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam gudang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam prediksi BMKG bahwa Kabupaten Maros termasuk wilayah yang terdampak siaga, di mana pada hari ini kami mendapat laporan sekitar 4 pohon tumbang yang berada di Desa Pulau Sibatan, Kelurahan Berbelaya, Kelurahan Desa Bontotalasa, dan di Kelurahan Petuadai sendiri.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Maros mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang Desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Kerusakan terparah terjadi di beberapa titik, diantaranya Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, SMK NU Kesesi, serta area parkir RSUD Kesesi. Di ruas jalan penghubung Desa Karangrejo menuju Desa Kaibahan, sebuah tiang listrik roboh. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ya panik lah istilahnya, kasus kula niku nyatane kesini ya, nyasar kesini. Langsung kayak itu, kayak apa, gulung-gulungan hitam itu langsung panik rotak. Bunyinya kayak petasan tapi gede. Untuk rumah ada di RT 1 RW 1 dan RT 2 RW 1 itu ada beberapa rumah yang atapnya cukup parah. Kalau data sementara berapa rumah, Pak? Data sementara kami perkirakan 50 rumah. Petugas Polsek Kesesi bersama Koramil, BPBD Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat setempat hingga kini masih melakukan evakuasi dan perbaikan rumah juga sekolah. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi, khususnya di musim hujan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kodari Jaksa, Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang terbawa banjir. Aliran sungai yang mengalir deras membawa material kayu hingga sampah rumah tangga. Warga Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang melewati jembatan. Teriakan kepanikan terlihat saat tumpukan kayu besar tak dapat melewati aliran sungai hingga air meluap ke jalanan. Derasnya aliran sungai yang membawa material kayu ini terjadi pada Jumat malam usai Pati diguyur hujan yang cukup lebat. Hingga pagi harinya, aliran sungai masih dipenuhi tumpukan kayu dan sampah rumah tangga. Air yang mengalir deras bercampur lumpur. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sampah yang menumpuk di aliran sungai. Pemandangan tak biasa ini juga menjadi tontonan warga sekitar. Hingga hari Minggu, luapan air Kali Juwana masih tinggi, berada di status siaga 2. Warga pun dihimbau waspada jika curah hujan kembali tinggi karena air bisa meluap ke badan jalan.